Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam program Biro LG, Bimbingan Rohani LG. Saudara bisa menghubungi kami jikalau ada ingin bertanya atau berbagi melalui program ini. Kita ada program untuk berdiskusi melalui siaran-siaran online kami. Kami melayani secara online ini setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau ingin kita mengikuti acara ini, setiap minggu akan berbeda. Ya, setiap minggu, setiap hari berbeda. Hari Senin kita memang berdoa. Hari Selasa kita ada calling, ya khotbah. Dan minggu depannya akan seri berikutnya tentang khotbah. Jadi kita bisa belajar bersama-sama dari khotbah. Nah, lalu kalau kita bisa ikuti, hari Selasa itu ada biro. Biro itu bimbingan rohani, dan bimbingan rohani ini juga akan diadakan setiap minggu. Jadi minggu depan hari Selasa kita ada biro. Hari Rabu itu ada biro. Hari Kamis itu ada yang namanya saat teduh ya. Saat teduh itu bersama dengan jemaat Tuhan membaca Alkitab, berbagi, lalu kita sharing bersama-sama. Nah, bisa hubungi kami dalam setiap program ini. Dan setiap hari Kamis kita sharing. Juga hari Minggu di gereja ya, hari Minggu juga kita sharing bersama-sama dari saat teduh ini. Jadi 2 kali 1 minggu dari bahan firman Tuhan. Sekarang memang kita baca dari kitab Bilangan ya. Nah, lalu pada hari Jumat itu ada namanya vila, firman dan lagu. Setiap firman Tuhan itu akan dibuat menjadi sebuah lagu. Jadi dari firman itu kita bisa nyanyikan, dan nyanyian itu memudahkan kita untuk mengerti firman Tuhan. Nah, begitu programnya. Jadi silahkan kalau ada ingin bertanya, berbagi, hubungi kami di nomor kami ya, 0821 7901 2433. Saya bisa mendengar, menerima, dan juga mungkin saya akan bisa bagikan di Facebook ini, siaran ini, apa yang menjadi pertanyaan ataupun menjadi pergumulan. Jadi silahkan hubungi kami ya. Nah, hari ini kita memang khusus dalam bimbingan rohani, yaitu dengan tema bahagianya hidup, bagian yang keempat. Nah, kalau memang masih ingin bertanya, silahkan ya hubungi. Sekali lagi saya sebutkan nomornya, 0821 7901 2433. Kita punya waktu sekitar 20 sampai 30 menit ya untuk setiap program ini. Baik, mari kita melihat apa yang akan kita dapatkan dari seri ini. Saya ingin saudara-saudara tentang bahagianya hidup ya. Apakah memang saudara sudah bahagia hari ini? Ya, kunci bahagia sudah saya sebutkan. Itu dengan siapa kita berada, bersama siapa kita. Apakah bersama dengan Tuhan ya, bersama uang aja bahagia ya, bersama dengan handphone kita bahagia, bersama keluarga kita bahagia, apalagi bersama dengan Tuhan ya. Saya senang jikalau kita bisa bersama-sama menikmati rencana Tuhan ini, karena Allah punya rencana supaya kita bahagia. Waktu kita dilahirkan ke dunia ini, kita boleh bahagia, dan waktu kita mati juga kita akan berbahagia. Karena Alkitab katakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, begitu ya. Tapi kan sebelum kita bicara tentang bahagia di saat kematian, kan lebih enak juga kita bicara bahagianya di hidup ini ya kan. Ya. Apakah saudara sudah bahagia? Boleh sharingkan, mungkin juga boleh kasih tips juga melalui program kita ini ya. Karena tahu kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, hubungi kami di nomor ini ya. Baik, ada yang mau menjawab dengan pertanyaan saya tadi? Apakah saudara sudah bahagia?
Ya, kalau kita berbahagia, ingat itu waktu oh, Tuhan sendiri sebenarnya yang penuh bahagia hingga kita bisa berbahagia. Tuhan sendiri yang mengampuni dosa kita sehingga kita berbahagia. Nah, itu ya yang sudah 3 kali kita bicara tentang bahagia. Mengapa kita bahagia? Karena Tuhan adalah maha bahagia atau penuh bahagia. Dia sumber kebahagiaan kita. Dan Tuhan telah menghapuskan dosa kita. Maka itu kita berbahagia. Ya, saya akan berbagi dari firman Tuhan. Saya memberikan sebuah ayat firman Tuhan. Lalu kita sharing bersama-sama ya. Saya membuka dari kitab Matius pasal yang kelima. Ini paling terkenal dalam Alkitab tentang kebahagiaan. Matius pasal yang kelima. Ada 9 ucapan bahagia. Ya, saudara, kalau sudah 9 kali diucapkan itu, kalau saudara nggak bahagia juga, wah saya kira bertobatlah ya. Ya, 9 kali loh ini. 9 macam situasi bisa bahagia. Ya, kalau hidup ini setahu saya hanya 7 situasi yang kita hadapi. Ya, situasi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi. Situasinya beda, Senin beda, Selasa beda, Rabu beda. Ini 9 saudara ya. Saya tidak tahu dari mana lagi ditambahkan. Saking banyaknya bahagianya dalam Tuhan, kita pasti akan bahagia. Amin. Jadi bukan hanya waktu panen saja kita bahagia, tapi pada waktu gagal pun kita bisa bahagia. Ya, bukan hanya dalam rumah kita bahagia, tapi di luar rumah pun kita bahagia. Ya, bukan hanya di ladang, bukan hanya di kota, dimanapun kita bisa bahagia. Setahu saya kebahagiaan yang berasal dari Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Ya, karena itu nikmatilah kebahagiaan yang Allah berikan ini. Mari kita baca Matius pasal yang kelima. Saya akan coba baca dari ayat 1 ya, karena ini latar belakang. Nanti ayat 3 aja kita baca sampai ayat 3 saja, karena saya rindu satu-satu ayat ini kita baca setiap kita ada pertemuan ini, setiap hari Rabu tentunya ya. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini ayat yang paling populer dari 9 ucapan bahagia ini. Ada 1 yang kita baca barusan. Ya, tapi saya mau ceritakan latar belakang kisah ini. Yesus melihat orang banyak itu. Saudara, sebenarnya Yesus melihat orang banyak itu. Yesus tahu banyak orang sebenarnya ingin bahagia. Dan Yesus lihat mereka semuanya tidak bahagia. Apakah saudara salah satu orang yang tidak bahagia itu? Yesus bisa tahu. Yesus bisa lihat. Jujur saja, jujur, nggak apa-apa. Kalau kita merasa tidak bahagia, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya adalah orang yang tidak bahagia itu. Apakah Tuhan lihat saya? Ya, Tuhan lihat kita. Apalagi waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan sedang melihat kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau kita nggak lihat firman Tuhan, saya nggak yakin juga dilihat Tuhan. Ya, mungkin pada waktu kita berdoa, Tuhan juga lihat ya. Tapi paling utama sekali Tuhan lihat pada waktu kita baca firman Tuhan. Ya, Tuhan melihat. Pada waktu itu banyak orang yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Rupanya di antara orang banyak itu ada juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini yang paling unik. Murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan unik? Karena mereka sudah banyak belajar, sudah mendengar Yesus, murid Yesus, sudah dipanggil Yesus. Jangan-jangan mereka juga nggak bahagia gitu maksud saya. Ini kan unik ya, murid masa nggak bahagia. Disciple, ya, murid yang disiplin. Disiplin itu sebenarnya berbahagia, tapi banyak orang nggak mau didisiplin hari ini. Yesus melihat mereka.
orang banyak dan murid-murid. Orang banyak itu mungkin gambaran orang yang belum belajar firman, belum kenal Tuhan dan mau belajar atau baru belajar. Tapi murid-murid ini mereka sudah belajar, sudah dipanggil. Ada 4 murid yang kita tahu sudah dipanggil Tuhan Yesus jadi muridnya. Ya. Simon Petrus, apalagi Andreas, lalu ya Yohanes dan Yakobus. Ya, yang lain belum jadi murid Tuhan Yesus, tapi ini mereka sudah. Dan Yesus berbicara kepada mereka semua. Maka berkatalah ia, berbicaralah ia kepada mereka. Ia mengajar mereka. Murid-muridnya itu diajar, namanya murid itu diajar ya. Kalau orang banyak ya berbicara. Sebenarnya artinya sama, tapi saya mau jelaskan ini satu seperti penginjilan, satu pengajaran gitu ya. Nah, satu ini bisa dikatakan dia berkhotbah, berbicara, preaching, ya. Lalu satu lagi dia mengajar, ya, teaching. Gitu ya. Nah, intinya sama. Yang dibicarakan Yesus itu intinya sama. Apa katanya? Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Wah, ini yang unik. Di mana bahagianya orang ini ya? Orang miskin itu bahagia ya di hadapan Tuhan Yesus ya, di hadapan Allah. Ini membuat saya nggak kecewa, nggak sakit hati kalaupun saya miskin. Memang saya bukan termiskin di dunia, bukan, tapi saya juga orang miskin. Apalagi sering saya nyanyikan lagunya, aku ini orang miskin ya oma gitu ya, orang miskin. Tapi berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Mengapa berbahagia? Mengapa berbahagia itu orang miskin? Saya sudah bisa mengerti perkataan Tuhan Yesus ini begitu indah dan menyenangkan, sangat menghiburkan sekali. Ini salah satu yang membuat saya sangat diberkati dalam mengikuti Tuhan. Menjadi orang miskin juga tidak apa-apa. Miskin bukan perkara banyak materi sebenarnya, bukan perkara tidak ada materi. Buktinya banyak orang-orang yang punya banyak materi juga hidupnya miskin sebenarnya. Nah, saya nggak mau mengarah ke sana. Saya mau kembali kepada maksud firman Tuhan ini. Mengapa kita berbahagia kalaupun kita miskin? Menurut saudara, mengapa kita yang miskin hari ini berbahagialah? Amin. Ada 2 kunci kebahagiaan di sini kalau saya temukan. Mengapa Yesus katakan berbahagialah orang miskin? Yang pertama, saudara, karena orang miskin itu di hadapan Allah. Ini rahasianya. Di hadapan Allah atau bersama dengan Allah. Bersama dengan Tuhan intinya, seperti poin-poin yang kemarin saya sampaikan. Bersama dengan Tuhan di hadapan Allah. Jadi baik dia kaya secara materi ataupun tidak ada materi, itu intinya bukan di situ. Intinya adalah di mana dia berada. Kalau dia di hadapan Allah, ya miskin toh lebih bahagia daripada yang kaya tapi tidak di hadapan Allah. Ya kalau dia kaya dan dia di hadapan Allah, ya bahagia juga, saya tahu itu. Ya, saya tahu itu. Zakheus betapa bahagianya dia ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Wow. Kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa. Hari ini belum ada yang saya temukan orang kaya yang seperti Zakheus begitu bahagianya. Kalaupun bahagia, mungkin dia berikan hanya ya 1/100 dari hartanya, atau mungkin dia hanya secuil dari apa yang dia miliki. Kalau Zakheus setengah. Kalau punya uang 10.000, mungkin 5.000 nggak pala berat lah memberi. Ya. Kalau ada uangnya 1 juta, memberi 500.000 itu agak berat juga. Kalau 1 miliar uangnya bagaimana? 1 miliar berani nggak ngasih 500 juta? Hanya Zakheus yang berani kan. Ya, tapi saya tahu ada banyak orang-orang kaya hari ini juga berani kok memberi. Karena ini pekerjaan Tuhan, dia berikan. Puji Tuhan. Ingat, rahasianya apa? Di hadapan Allah. Karena Tuhan akan membuat hidupnya begitu puas dan bahagia. Kepuasan itu karena ada Tuhan di dalam batin, di dalam hati, di dalam jiwa, dan dalam tubuh ini. Sementara uang ini cuma di dalam tubuh ini.
ya cukup untuk kenyangkan perut, ya, senangkan mulut, gitu. Selebihnya nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin tidak boleh sedikit mata, ya, telinga, dengar musik, kita bisa nonton, begitu aja kebahagiaannya. Tapi dalam pikiran, dalam hati, uang nggak sanggup untuk membahagiakan. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan hati. Ini rahasianya mengapa dia bahagia meskipun dia miskin. Yang kedua, kalaupun dikatakan di sini miskin, dia bahagia karena yang kedua adalah karena ia empunya kerajaan surga. Saudara, karena orang itu milik Tuhan ataupun dia memiliki Tuhan, ini kebahagiaan. Kalau kita paham kebahagiaan kita yang seperti ini, kita nggak sakit hati, kita nggak kecewa meskipun diejek orang miskin, meskipun kita dibilang nggak punya banyak uang, nggak apa-apa. Bersyukurlah, kita punya Tuhan, kita punya kerajaan surga itu loh. Apa yang tidak sanggup dibuat Allah, semuanya sanggup dibuat Allah. Kalau kita perlu sesuatu, Tuhan bisa berikan itu. Gampang rasa Tuhan untuk memberikan itu. Ketika Elia nggak makan-makan, Tuhan sanggup datangkan makanan itu melalui burung itu. Ya, Tuhan sanggup datangkan apapun untuk kita. Saya khawatir kita hari ini tidak punya Tuhan. Makanya hidup kita terasa kosong, hampa. Udah miskin, kosong lagi. Betul-betul lah kita menderita. Makanya banyak orang katakan ini miskin rohani katanya. Artinya miskin rohani itu ya di hadapan Allah dia bisa punya hubungan dengan Tuhan, itu maksudnya. Tapi saya simpelkan saja, saya mudahkan bahwa ini bahagianya karena dia punya Tuhan, dia punya kerajaan Allah, dia punya kerajaan surga. Kalau kita punya Tuhan, bukankah Tuhan sanggup memakai apapun untuk kita? Saya nggak sanggup mengumpulkan banyak uang, tapi puji Tuhan saya bisa pergi, bisa makan, saya bisa menikmati hidup di dunia ini. Tuhan sanggup mendatangkan itu. Kita membangun rumah Tuhan di sini. Ya, dari kekuatan kita pendanaan berapa, tapi Tuhan sanggup datangkan dana itu. Ya, meskipun tidak banyak tapi cukup. Puji Tuhan. Ya, ini yang saya mau bagikan hari ini. Saya ingin bimbing saudara-saudara supaya saudara boleh berbahagia. Berbahagialah karena Tuhan. Berbahagialah kita di hadapan Allah. Berbahagialah karena kita punya kerajaan surga. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, nggak usah takut. Walaupun kita miskin, tidak apa-apa. Kita sebenarnya orang yang paling berbahagia. Amin. Ya. Coba katakan kepada Tuhan, kepada saudara saya sendiri, katakan, aku orang yang berbahagia. Aku orang yang berbahagia. Ya, katakan aja, tidak apa-apa. Tuhan dengar. Kalau saudara mau sharing, silahkan hubungi kami di sini. Ya, kami bisa mengerti ungkapan hati anak-anak Tuhan yang berbahagia itu. Oke, saya kira ini saja. Kalau ada yang ingin mau tanyakan atau ingin sharingkan, hubungi kami di nomor 0821 7901 2433 supaya kita bisa saling berbagi, gitu ya. Saya percaya bahwa semua yang Tuhan sediakan ini adalah untuk kebahagiaan kita. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.